Hai everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Yap guys, menonton drama Korea bisa menjadi cara menyalurkan emosi dan kesedihan kita guys. Kadang ada saatnya kita merasa lelah dan sedih sehingga muncul keinginan menangis tanpa sebab yang jelas. Banyak kata orang, menangis adalah cara yang baik untuk menghilangkan stres yang terpendam di dalam hati kita. Menonton drama Korea alias drakor seringkali membuat kita berimajinasi untuk merasakan kehidupan sang tokoh utama. Apalagi mulai dari kisah romantis hingga persahabatan, dalam setiap ceritanya selalu berhasil meninggalkan kesan istimewa. Tapi guys, nggak cuma cerita dalam drama Korea memiliki kisah yang bahagia. Terkadang ada juga drama Korea yang justru mengajarkan kita untuk mengatasi duka dan kesedihan yang terjadi di dalam hidup dan kehidupan. Yap, nggak heran setiap menonton drama Korea dengan cerita sedih kita pun menangis tanpa henti. Terlebih kemampuan akting para aktor dan aktris yang terlihat natural seringkali membuat kita jadi ikut terhanyut. Nah, bagi yang udah kepo langsung aja ya kan? Oke, tanpa basa-basi lagi, sebab kita bukan membahas hal yang basi. Inilah 15 drama Korea yang bisa membuatmu menangis versi UBR Entertainment. (15) Love to Kill. Drama lawas yang rilis tahun 2005 lalu ini dibintangi oleh Rain dan Shin Minah. Diawali oleh dendam antara Kang Bok-gu dan Cha Eun-suk. Bok-gu berniat untuk balas dendam kepada Eun-suk karena menurutnya dialah yang telah membuat kakaknya lumpuh. Namun saat ia sudah hampir mencapai target, ia malah jatuh cinta kepada Eun-suk. Kisah cinta pasangan ini berakhir tragis guys. Bok-gu meninggal dunia karena hipotermia yang disebabkan oleh hujan salju yang sangat lebat kala itu. Drama yang menyajikan 16 episode ini diarahkan oleh sutradara Kim Kyu-tae dan Kwak Jung-hwan melalui kanal KBS 2. (14) The Light in Your Eyes. Drama yang dibintangi oleh Nam Joo Hyuk dan Han Ji Min ini rilis pada tahun 2019 lalu di JTBC, yang mana mengangkat kisah tentang seorang wanita yang mendadak kehilangan waktu padahal belum maksimal menggunakannya, dan seorang lelaki yang tidak melakukan apa-apa dan menyia-nyiakan waktunya. Drama ini menarik perhatian karena aktris veteran Kim Hye-ja memainkan peran yang sama dengan namanya, serta Han Ji Min yang dicasting untuk peran yang sama pada usia yang berbeda. Han Ji Min memerankan Kim Hye-ja yang berusia 25 tahun yang kehilangan semua masa mudanya dan usianya dalam sekejap. Film yang banyak mengandung pelajaran hidup ini akan membuat hati kalian tersentuh saat menontonnya. (13) Uncontrollably Fond. Drama yang diarahkan oleh sutradara Park Hyun-suk dan Cha Young-hun ini menceritakan kisah seorang aktor bernama Shin Jun-young yang diperankan oleh Kim Woo-bin yang mengidap tumor ganas dan hanya memiliki waktu 3 bulan untuk sisa hidupnya. Suatu hari Jun-young bertemu dengan teman semasa SMA-nya bernama Noh-eul yang diperankan oleh Bae Suzy yang kini berprofesi sebagai produser film. Suatu hari Noh-eul ditugaskan untuk membuat film dokumenter mengenai Jun-young. Ia pun berusaha untuk mendapatkan persetujuannya. Benih-benih asmara antara mereka pun mulai muncul. Tetapi banyaknya konflik yang justru terjadi. Inilah yang akan membuat kita para penonton banjir air mata saat menonton lika-liku kisah mereka. 나 너 천이 아닌데요? 아이고 힘들어. 가족 같은 친구다. 자기 필드로 추면 그게 춤이지. 유학 가려고요. 골프 유학이요. 라는 말로도 부족해. 이거 바뀐 거 아니야? (12) 39. Drama yang rilis tahun 2022 lalu ini dibintangi oleh Son Ye Jin, John Mi-do, dan Kim Ji Hyo, di mana mengisahkan tentang persahabatan, karir, romansa, dan cinta 3 sahabat yang menginjak usia 39 tahun.
Sementara tiga sahabat ini telah memiliki banyak rencana masa depan. Salah satu di antaranya Jung Chan Young yang diperankan oleh John Mido diketahui hanya memiliki waktu 6 bulan lagi karena divonis mengidap kanker pankreas. Kehidupan mereka bertiga pun seketika berubah dan tak lagi sama seperti sebelumnya. Kisah manis persahabatan sekaligus rasa sakit dan kehilangan sahabat terbaik dijamin membuatmu tidak akan bisa menahan kesedihan dan air mata. Drama yang menyajikan 12 episode ini merupakan drama garapan Netflix dan JTBC. Queen for 7 Days. Drama besutan KBS 2 yang dibintangi oleh Park Min Young, Yeon Woo Jin, dan Lee Dong Gun ini merupakan drama siguk bergenre romantis yang terinspirasi dari kisah nyata seorang Lady Shin dari era dinasti Joseon, yang mana mengisahkan betapa tragisnya kisah cinta seorang raja dengan seorang ratu yang naik tahta sekaligus turun tahta hanya dalam kurun waktu selama 7 hari karena digulingkan oleh lawan politiknya. Cerita dalam drama ini dimulai saat Yi Young yang diperankan oleh Lee Dong Gun yang naik tahta menjadi raja untuk menggantikan ayahnya. Sejak naik tahta, Yi Young dikenal sebagai Raja Yosan. Raja Yosan memiliki seorang adik laki-laki bernama Yi Yok yang diperankan oleh Yeon Woo Jin. Saat Raja Yosan naik tahta, ayahnya berpesan kepadanya bahwa Raja Yosan harus selalu siap sedia untuk digantikan oleh Yi Yok saat dirinya sudah beranjak dewasa. Pesan yang disampaikan ayahnya itu membuat tumbuhnya benih kebencian dalam diri Raja Yosan terhadap adik laki-lakinya. The Smile Has Left Your Eyes. Drama arahan sutradara Yoo Jae-won dengan mengangkat genre melodrama misteri ini mengisahkan tentang seorang tersangka pembunuhan Kim Moo Young yang diperankan oleh So In Guk. Ia tinggal sebatang kara dan tidak ingat dengan masa lalunya. Suatu hari ia bertemu dengan Yoo Jin Kang yang diperankan oleh Jung So Min. Awalnya Jin Kang menyangka Kim Moo Young adalah pria yang tidak baik karena insiden pertemuan pertama mereka. Namun setelah mengenal lebih jauh ia merasa punya banyak persamaan dengan pria dingin tersebut. Di sisi lain Jin Kang memiliki seorang kakak yang berprofesi sebagai detektif. Ia tengah menangani kasus pembunuhan seorang mahasiswi yang disamarkan sebagai aksi bunuh diri. Yoo Jin Kook yang diperankan oleh Park Sung Woong mencurigai Kim Moo Young terlibat dengan aksi pembunuhan tersebut. Drama yang menyajikan 16 episode ini rilis pada Oktober 2018 lalu di siaran televisi TVN. 9. The Hymn of Death. Drama yang rilis tahun 2018 lalu ini dibintangi oleh Lee Jong Suk dan Shin Hye Sun. Dengan 6 episode, drama ini menceritakan tentang Yoon Sim Dok yang diperankan oleh Shin Hye Sun, penyanyi sopran asal Korea yang pertama kali merekam lagu Praise of Death, lagu pop Korea pertama di tahun 1926. Yoon Sim Dok berasal dari keluarga miskin yang mendapatkan beasiswa. Menjadi tulang punggung keluarga mengharuskan Sim Dok bekerja sebagai penyanyi sopran. Suatu ketika, seorang penulis drama terkenal bernama Kim Woo Jin yang diperankan oleh Lee Jong Suk bertemu dengan Yoon Sim Dok, penyanyi sopran pertama Joseon. Meskipun sudah menikah, Woo Jin jatuh cinta dengan Sim Dok yang kemudian menjadi kisah cinta yang sangat menyedihkan dan tragis. 8. Hi Bye Mama. Drama besutan TVN dan Netflix ini mengangkat kisah mengenai kasih seorang ibu. Drama ini diawali ketika Cha Yuri yang diperankan oleh Kim Tae-hee yang tengah mengandung mengalami sebuah kecelakaan. Anak dalam kandungan Yuri berhasil diselamatkan, tetapi Yuri tidak dapat tertolong. Hal ini pun menyebabkan duka yang mendalam pada keluarga Yuri. Tidak berhenti sampai di sana, ternyata Yuri tetap hidup sebagai arwah untuk mendampingi anak dan suaminya. Sampai suatu ketika ia diberi kesempatan untuk menjadi seorang manusia selama 49 hari. Rilis tahun 2020 lalu, drama ini diarahkan oleh sutradara Yoo Jae-won dengan menyajikan episode sebanyak 16 selama masa penayangan. 반드시 되고 싶다. 다른 세계, 다른 시간에서 만났으면 얼마나 좋았을까. 7. Moon Lover Scarlet Heart Rio.
Drama yang rilis tahun 2016 lalu ini merupakan drama karya dari Kim Kyu-tae dengan dibintangi oleh Lee Joon-gi, IU, dan Kang Han-eul. Yang mana kisahnya dimulai saat terjadinya gerhana matahari total. Seorang wanita bernama Go Ha-jin yang diperankan oleh IU terlihat menangis dan meratapi nasibnya yang apes lantaran sang sahabat tega merebut kekasihnya. Saat itulah ia melihat seorang anak kecil yang tenggelam di danau. Meski sempat enggan menolong, Ha-jin tiba-tiba saja meloncat dan langsung menolong anak tersebut. Sayangnya, ia justru terbawa arus saat gerhana matahari total muncul. Namun ketika sadar, dirinya telah berada di sebuah kerajaan dan terjebak dalam tubuh gadis remaja berusia 16 tahun bernama Hae-soo yang hidup di zaman dinasti Goryeo. Drama yang menyajikan 20 episode ini tayang perdana pada 2016 lalu di SBS. 6 Our Blues. Drama yang rilis tahun kemarin ini dibintangi oleh artis-artis senior Korea Selatan, ada Lee Byung-hun dan Shin Mina. Di mana mengisahkan tentang Min Son-ah yang diperankan oleh Shin Mina adalah seorang ibu yang sedang menghadapi perceraian. Depresi yang ia derita menjadi alasan ia diceraikan dan beresiko kehilangan hak asuh anak. Selain berjuang melawan sakit, Son-ah juga bertekad untuk mendapatkan hak asuh sematawayangnya di persidangan nanti. Di tengah proses itu, ia dipertemukan kembali dengan Lee Dong-suk yang diperankan oleh Lee Byung-hun, cinta pertamanya saat masih berada di Pulau Jeju. Dong-suk lah yang menemani Son-ah di masa-masa sulit itu. Kisah masa lalu Son-ah dan Dong-suk pun akhirnya muncul dan keduanya menghadapi kesalahpahaman yang pernah terjadi di masa remaja mereka. 아련한 봄처럼 사랑했을. 뭐냐? 네가 여길 왜 오냐? 와야지. 나랑 너랑 데이트 있다며. 꺼져라 진짜. 꿈을 품고 평범하게 살아갔을 그런 청춘들의 이야기. Lima Youth of May. Drama karya dari Song Min Yup dan Lee Dae Kyung ini merupakan drama romantis tentang pertemuan naas antara mahasiswa kedokteran Hwang Hee-tae yang diperankan oleh Lee Do Hyun dan perawat Kim Myung Hee yang diperankan oleh Ko Min Si yang jatuh cinta di tengah peristiwa badai Mei 1980, peristiwa bersejarah yang signifikan di Korea Selatan. Di akhir drama, Kim Myung Hee meninggal dengan luka tembak dari tentara darurat militer. Setelah itu, drama tersebut menggambarkan kehidupan Hwang Hee-tae yang mencintai Kim Myung Hee dan orang-orang di sekitar mereka 40 tahun kemudian hidup dengan Kim Myung Hee di hati mereka. Drama 12 episode garapan KBS2 ini rilis pada tahun 2021 lalu. 4. Move to Heaven. Drama Korea selanjutnya yang akan membuat air mata kalian berurai adalah Move to Heaven, guys. Drama Korea yang rilis tahun 2021 lalu ini berkisah tentang seorang remaja bernama Han Guru yang diperankan oleh Tang Jun-sang yang memiliki sindrom Asperger atau kesulitan bersosialisasi. Ia bekerja membantu bisnis kecil ayahnya, yaitu Move to Heaven. Dalam pekerjaannya tersebut, mereka akan mengumpulkan barang-barang orang yang telah meninggal dunia. Suatu hari kematian ayahnya membuat sang paman yang baru keluar dari penjara, Jo Sang-gu yang diperankan oleh Lee Jae-hoon menjadi wali guru. Kemudian mereka pun bersama-sama menjalankan bisnis Move to Heaven tersebut. Drama besutan Netflix ini menyajikan kisah sebanyak 10 episode. 3. Goblin. Drama karya Lee Eun-bok ini merupakan drama populer yang rilis pada tahun 2016 lalu dengan dibintangi oleh manusia yang sudah nggak asing lagi. Ya, ada Gong Yoo, Kim Go-eun, dan Lee Dong-wook. Menyajikan 16 episode, drama ini mengisahkan tentang Kim Shin yang diperankan oleh Gong Yoo adalah seorang immortal goblin yang harus menahan rasa sakit melihat orang yang dicintainya satu persatu meninggal. Satu-satunya cara untuk mengakhiri keabadiannya adalah dengan mencabut pedang yang tertancap di dadanya, yang hanya bisa dilakukan oleh pengantin goblin Ji Eun-tak yang diperankan oleh Kim Go-eun. Kisah cinta tragis dan perpisahan yang harus mereka hadapi bisa membuatmu meneteskan air mata di akhir, guys. Dua, Mr. Sunshine.
Drama garapan Netflix dan TVN ini dibintangi oleh aktor kawakan Lee Byung Hun, Kim Tae-ri, dan masih banyak lagi. Menyajikan episode sebanyak 24, drama ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki dari keluarga budak di masa dinasti Joseon bernama Yoo Jin Choi yang kabur naik kapal perang Amerika Serikat. Ia hidup di tahun 1871 ketika Amerika Serikat menjalankan ekspedisi ke Joseon. Yoo Jin Choi melihat orang tuanya dibunuh oleh keluarga bangsawan di depan matanya sendiri. Hal itu membuat Yoo Jin Choi menanam kebencian dan rasa dendam terhadap tanah kelahirannya. Drama yang rilis tahun 2018 lalu ini diarahkan oleh sutradara Lee Eun-bok. 1. Mother. Drama garapan TVN dengan 16 episode ini rilis tahun 2018 lalu dengan dibintangi oleh Lee Bo-young, Ha Yul, dan Lee Hye-young, di mana mengisahkan tentang Kang Soo Jin yang diperankan oleh Lee Bo-young, seorang guru temporer yang mengajar di sebuah sekolah dasar. Suatu hari saat Soo Jin tengah mengajar, dia melihat hal aneh dari salah satu muridnya yang menjadi korban bullying, yaitu Kim Hye-na yang diperankan oleh Hyo Yul. Hye-na dibully karena penampilannya yang tak terurus. Sejak saat itu Soo Jin menaruh perhatian lebih kepada Hye-na dan mencurigai ada sesuatu yang tidak beres pada muridnya itu. Setelah ditelusuri, Soo Jin mengetahui bahwa Hye-na sering mendapat kekerasan fisik dari ibunya yang membuat tubuhnya lebam. Saat Soo Jin hendak berangkat ke luar negeri, ia melihat plastik hitam di depan rumahnya. Saat dibuka, plastik itu berisi Hye-na yang terluka serta lebam memenuhi sekujur tubuhnya. Soo Jin pun membatalkan perjalanannya dan menolong Hye-na. Nah, itulah tadi 15 drama Korea yang bisa membuatmu menangis versi UBR Entertainment. Jika ada yang mau menambahkan, tulis di kolom komentar ya. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update informasi menarik ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.